Maya menatap hujan deras yang mengguyur jendela mobil, jantungnya berdegup kencang saat Rina, teman karibnya sejak kuliah, tiba-tiba membelokkan kemudi ke jalan kecil yang sepi di pinggiran Jakarta. "Kenapa kita lewat sini?" tanya Maya, suaranya gemetar, tapi Rina hanya tersenyum samar, matanya yang tajam memantul cahaya lampu jalan. Tanpa peringatan, Rina menghentikan mobil di bawah pepohonan gelap, mematikan mesin, dan berbalik menghadap Maya dengan ekspresi yang membuat napasnya tersendat. "Maya, aku mencintaimu, bukan sebagai teman." Hati Maya seperti disambar petir. Mereka telah berteman selama 4 tahun, berbagi rahasia, tawa, dan air mata di kampus Universitas Indonesia. Rina, gadis berambut pendek dengan sikap pemberani yang selalu melindungi Maya dari ejekan teman-teman, kini mengungkapkan perasaan yang selama ini Maya rasakan tapi tak pernah berani akui. Maya ingat saat pertama kali bertemu Rina di kelas sastra, bagaimana tatapannya yang intens membuat Maya merasa dilihat benar-benar, bukan sekadar sebagai gadis desa dari Bandung yang berjuang di ibu kota. Tapi sekarang, di mobil ini, pengakuan itu seperti bom waktu yang meledak, menghancurkan dinding persahabatan mereka. Maya merasa dunia berputar, campuran antara kegembiraan terlarang dan ketakutan mendalam. "Rina, ini gila. Kita perempuan, dan keluargaku," gumam Maya, tapi bibirnya sudah bertemu dengan bibir Rina dalam ciuman pertama yang penuh gairah, membuatnya lupa segalanya sejenak. Malam itu, setelah ciuman yang mengubah segalanya, mereka pulang dengan diam yang tegang. Maya turun di depan rumah kontrakannya di kawasan Tebet, tangannya masih gemetar saat membuka pintu. Di dalam, pikirannya berputar liar. Bagaimana bisa? Di Indonesia, di mana masyarakat masih memandang hubungan seperti ini sebagai dosa besar, sebagai penyimpangan yang bisa menghancurkan nama baik keluarga. Maya tumbuh di keluarga konservatif, ayahnya seorang guru agama di masjid kampung, ibunya ibu rumah tangga yang taat beribadah. Mereka mengirim Maya ke Jakarta dengan harapan dia lulus kuliah, dapat pekerjaan bagus, dan menikah dengan pria baik-baik. Bukan ini. Bukan jatuh cinta pada sahabat perempuannya sendiri. Maya merebahkan diri di kasur, air mata mengalir pelan. Rina, di sisi lain, mengemudi pulang ke rumah orang tuanya di Kemang, hati penuh harapan tapi juga kekhawatiran. Rina tahu risikonya, tapi perasaan ini sudah terlalu lama dipendam. Sejak kecil, Rina merasa berbeda, tertarik pada gadis-gadis di sekolah, tapi dia menyembunyikannya di balik topeng gadis tomboy yang suka olahraga. Keluarganya kaya, ayahnya pengusaha properti, ibunya sosialita yang aktif di kegiatan sosial. Mereka mengharapkan Rina menikah dengan anak teman bisnis mereka, bukan mengejar cinta terlarang. Keesokan harinya, Maya menghindari pesan Rina. Dia pergi ke kampus lebih awal, duduk di pojok perpustakaan, mencoba fokus pada tesisnya tentang sastra eminis. Tapi setiap kata yang dibaca mengingatkannya pada Rina, pada diskusi malam mereka tentang hak perempuan dan kebebasan. Kenapa harus sekarang, gumam Maya pada dirinya sendiri. Tiba-tiba telepon berdering, nomor ayahnya. "Maya, bagaimana kuliahmu? Ibu kangen, kapan pulang?" Suara ayahnya hangat, tapi Maya merasa seperti penipu. Dia berbohong, bilang semuanya baik-baik saja. Setelah menutup telepon, Maya menangis diam-diam. Dia tahu, jika keluarga tahu, mereka akan hancur. Di Indonesia, di mana undang-undang tidak melindungi LGBT, di mana masyarakat bisa mengucilkan, bahkan kekerasan verbal atau fisik sering terjadi. Maya ingat berita tentang pasangan sesama jenis yang diusir dari kampung, atau yang lebih buruk, dipaksa menikah heteroseksual. Apakah dia siap membayar harga itu? Sore itu, Rina muncul di depan kelas Maya, wajahnya penuh tekad. "Kita harus bicara," katanya tegas. Mereka pergi ke kai kecil di dekat kampus, duduk di sudut yang sepi.
Rina memegang tangan Maya di bawah meja, jarinya hangat. Aku tahu ini berisiko, Maya. Tapi aku tidak bisa bohong lagi. Selama ini aku melihatmu sebagai lebih dari teman. Saat kita jalan-jalan ke Pantai Ancol, saat kita belajar bersama sampai pagi, aku merasa lengkap. Maya menarik napas dalam, matanya berkaca-kaca. Aku juga merasakan hal yang sama, Rina. Tapi bagaimana dengan keluarga? Ayahku akan bunuh diri jika tahu. Dan masyarakat. Kita bisa kehilangan segalanya. Rina mengangguk, ekspresinya serius. Kita bisa sembunyikan dulu. Pelan-pelan. Aku tidak mau memaksa, tapi jangan abaikan perasaan ini. Percakapan itu berlangsung lama, penuh emosi, sampai mereka memutuskan untuk mencoba, tapi dengan hati-hati. Maya pulang dengan hati campur aduk, antara bahagia dan takut. Malam itu, dia bermimpi tentang masa depan yang gelap, di mana keluarganya menolaknya. Hari-hari berikutnya, hubungan mereka mulai berkembang dalam rahasia. Mereka bertemu di tempat-tempat tersembunyi, seperti taman kecil di belakang kampus atau kai pinggiran. Setiap sentuhan, setiap tatapan, membuat Maya merasa hidup. Rina, dengan kepribadiannya yang kuat, menjadi pilar bagi Maya, meyakinkannya bahwa cinta mereka benar. Tapi tekanan mulai muncul. Teman-teman mulai curiga, salah satu teman kuliah, Dita, bertanya kenapa mereka selalu bersama. Kalian seperti pasangan, candanya, tapi Maya panik, tertawa gugup. Di rumah, Ibu Rina mulai bertanya tentang pacar. Kapan kamu bawa cowok pulang, Rin? Umurmu sudah 24, katanya suatu malam saat makan malam. Rina tersenyum paksa, bilang masih fokus karir. Tapi dalam hati, dia merasa seperti tahanan. Ayah Rina, yang konservatif, sering bicara tentang nilai-nilai keluarga tradisional, tentang bagaimana pernikahan adalah kewajiban. Rina tahu, jika terungkap, ayahnya bisa memutuskan dukungan finansialnya. Suatu hari, Maya menerima panggilan dari adiknya di Bandung. Kak, ayah sakit. Kamu harus pulang. Hati Maya hancur. Dia buru-buru pulang, meninggalkan Rina dengan pesan singkat. Di kereta menuju Bandung, Maya memikirkan segalanya. Apakah ini pertanda? Di rumah, ayahnya terbaring lemah, tapi matanya masih penuh kasih. Maya, jangan buat ayah kecewa. Hidup di kota besar, jaga nama baik keluarga. Kata-kata itu seperti pisau. Maya menangis di kamarnya, merasa bersalah. Saat kembali ke Jakarta, dia bertemu Rina dengan hati berat. Aku takut, Rin. Ayahku. Jika dia tahu, dia bisa mati. Rina memeluknya, tapi untuk pertama kali, ada keraguan di matanya. Kita harus kuat, Maya. Cinta ini layak diperjuangkan. Tapi di balik kata-kata itu, Rina mulai merasakan beban yang sama. Konflik mulai memuncak ketika Dita, teman mereka, secara tidak sengaja melihat mereka berpegangan tangan di taman. Dita terkejut, tapi berjanji diam, namun gosip mulai menyebar di kampus. Maya merasa mata-mata memandangnya aneh. Di rumah kontrakan, dia sering menangis sendirian, mempertanyakan pilihan hidupnya. Apakah cinta ini benar? Atau hanya godaan yang akan menghancurkan semuanya? Rina, di sisi lain, mulai bertengkar dengan ibunya. Kenapa kamu jarang pulang? Pasti ada cowok, ya, tanya ibunya curiga. Rina marah, bilang itu urusannya sendiri. Tapi tekanan itu membuatnya gelisah. Suatu malam, mereka bertengkar pertama kali. Kamu selalu takut, Maya. Kalau begini terus, kita putus saja, kata Rina kesal. Maya menangis, bilang dia tidak mau kehilangan Rina, tapi juga tidak mau menyakiti keluarga. Mereka berdamai, tapi retak mulai terlihat.
Pagi itu, Maya bangun dengan kepala berat setelah malam penuh mimpi buruk. Dia melihat pesan dari Rina, "Ma, kemarin aku sayang kamu." Senyum tipis muncul di bibir Maya, tapi kekhawatiran tetap menggerogoti. Di kampus, gosip semakin kencang. Beberapa teman mulai menjauh, bisik-bisik di belakang. Dita mendekat, wajahnya serius. "Maya, hati-hati. Ada yang bilang kalian. Kamu tahulah. Di Indonesia ini bahaya." Maya mengangguk, hati teriris. Dia ingat berita tentang aktis yang dianiaya, atau keluarga yang mengusir anaknya sendiri. Apakah itu nasibnya? Rina sementara itu menghadapi tekanan dari keluarganya. Ayahnya mengatur pertemuan dengan anak teman bisnis, seorang pemuda bernama Andi, 28 tahun, tampan dan sukses. "Ini bagus untuk masa depanmu, Rin," kata ayahnya tegas. Rina menolak halus, bilang masih ingin fokus kuliah. Tapi ibunya memaksa, "Jangan buat kami malu. Di usia ini seharusnya sudah punya calon." Rina pulang dengan amarah mendidih. Dia menelepon Maya, suaranya gemetar. "Aku capek, Maya. Keluargaku seperti penjara." Maya mendengarkan, mencoba menenangkan, tapi dia sendiri sedang berjuang. Mereka memutuskan bertemu di apartemen kecil yang disewa Rina secara diam-diam untuk pertemuan mereka. Di sana mereka berpelukan, mencari kekuatan satu sama lain. "Kita bisa lari, Rin. Ke luar negeri," kata Maya setengah bercanda. Rina tertawa pahit. "Mimpi indah, tapi realitasnya kita miskin." Percakapan itu berubah menjadi diskusi serius tentang masa depan. Apakah mereka siap menghadapi penolakan masyarakat? Di Indonesia, di mana agama dan tradisi sangat kuat, cinta seperti milik mereka sering dianggap sebagai ancaman terhadap moral. Konflik memuncak ketika ayah Maya menelepon lagi. "Maya, ada kabar buruk. Pamanmu tahu tentang gosip di kampusmu. Dia bilang kamu dekat dengan perempuan. Apa benar?" Suara ayahnya penuh kecewaan. Maya panik, menyangkal segalanya. "Itu bohong, ya. Jangan percaya." Setelah menutup, dia menangis histeris. Rina datang, memeluknya erat. "Kita harus hentikan ini sebelum terlambat," kata Maya antara isak. Rina marah. "Jadi kamu menyerah? Setelah semua ini?" "Pertengkaran hebat terjadi," kata-kata pedas terlontar. "Kamu egois, Rin. Kamu punya uang, keluargamu kaya. Aku dari desa, kalau diusir, aku mati." Rina terdiam, air mata mengalir. "Ma, aku tidak sadar." Mereka berdamai lagi, tapi luka semakin dalam. Beberapa hari kemudian, Rina dipaksa bertemu Andi. Di restoran mewah di Senayan, Andi bicara ramah, tapi Rina merasa mual. "Kamu cantik, Rina. Ayahmu bilang kamu pintar sastra," katanya. Rina tersenyum paksa, pikirannya pada Maya. Setelah pertemuan, dia menelepon Maya, bilang semuanya. Maya cemburu, meski tahu itu paksaan. "Jangan bertemu lagi," katanya tajam. Rina janji, tapi tekanan keluarga semakin kuat. Ibu Rina menemukan pesan lama di ponselnya, meski tidak langsung tentang Maya, tapi cukup membuat curiga. "Siapa ini? Kenapa kamu sering chat malam-malam?" tanya ibunya. Rina bohong, bilang teman kuliah. Tapi ibunya tidak percaya, mulai memantau gerak-geriknya. Maya, di sisi lain, mulai meragukan segalanya. Dia bertemu dengan teman lama dari Bandung, seorang ustaz muda bernama Siti. "Maya, kalau ada masalah, cerita. Jangan biarkan setan menggoda," kata Siti bijak. Maya hampir curhat, tapi menahan diri. Malam itu, dia sholat lebih lama, memohon petunjuk. Apakah cinta ini dosa?
Di mata agama, iya. Tapi di hati, rasanya benar. Konflik internal ini membuatnya lelah. Dia mulai menjauh dari Rina, membalas pesan lambat. Rina panik, datang ke kontrakan Maya. "Kenapa kamu begini? Apa aku salah?" Maya menangis. "Aku takut, Rin. Masyarakat akan hancurkan kita. Keluargaku akan mati malu." Rina memegang wajahnya. "Kita lawan bersama." Tapi Maya ragu. Suatu hari, bencana datang. Dita yang berjanji diam, ternyata cerita pada pacarnya, dan gosip menyebar ke media sosial kampus. Foto mereka berdua di taman bocor, dengan Caption jahat, lesbi Diwi. Malu-maluin. Maya melihatnya, dunia runtuh. Telepon berdering tanpa henti dari teman, keluarga. Adiknya menelepon, "Kak, apa benar?" Ayah marah besar. Maya menangis, bilang itu Itnah. Tapi ayahnya menelepon selanjutnya, "Pulang sekarang. Kalau benar, jangan pernah kembali." Maya hancur. Rina datang, tapi Maya menolak. "Ini salahmu. Kenapa kamu paksa aku?" kata Maya marah. Rina terluka, pergi dengan air mata. Malam itu, Rina minum sendirian di apartemen, mempertanyakan segalanya. Apakah cinta ini pantas untuk semua penderitaan? Maya pulang ke Bandung dengan kereta malam, hati kosong. Di rumah, ayahnya menunggu dengan wajah muram. "Ceritakan semuanya," katanya tegas. Maya bohong, bilang itu gosip jahat dari teman iri. Ayahnya percaya, tapi memperingatkan, "Jaga diri, Maya. Jangan buat kami malu." Maya mengangguk, tapi dalam hati, dia merindukan Rina. Beberapa hari di rumah, dia merenung. Apakah dia salah mencintai Rina? Atau masyarakat yang salah menilai? Tekanan sosial di desa semakin terasa, tetangga bisik-bisik tentang anak kota yang jerusak. Maya merasa seperti buronan. Rina di Jakarta menghadapi badai sendiri. Ayahnya tahu tentang gosip dari teman bisnis. "Apa ini benar, Rina? Kamu dengan perempuan?" tanya ayahnya marah. Rina menyangkal, tapi ayahnya tidak percaya. "Kalau benar, kamu bukan anakku lagi." Rina menangis di kamar, merasa sendirian. Dia menelepon Maya, tapi tidak diangkat. Keputusasaan melanda. Apakah ini akhir? Maya kembali ke Jakarta setelah seminggu di Bandung, tapi semuanya terasa berbeda. Kampus seperti medan perang, tatapan sinis dari teman-teman membuatnya ingin menghilang. Dia menghindari Rina, meski hati berteriak rindu. Suatu siang, di perpustakaan, Rina mendekat, wajahnya pucat. "Maya, tolong bicara denganku." Maya ragu, tapi mengikuti ke sudut sepi. "Aku minta maaf atas semuanya," kata Rina, suaranya parau. Maya menatapnya, air mata menggenang. "Aku juga. Tapi ini terlalu berat." Mereka berpelukan singkat, tapi Maya menarik diri. "Kita harus berhenti, Rin. Demi keluarga." Rina terkejut, matanya penuh sakit. "Jadi kamu pilih mereka daripada kita?" Maya mengangguk pelan, hati hancur. "Ini bukan pilihan mudah." Rina pergi dengan marah, meninggalkan Maya sendirian dengan penyesalan. Malam itu, Rina bertemu Andi lagi, atas paksaan ayahnya. Di kafe, Andi bicara tentang masa depan, tapi Rina pikirannya melayang ke Maya. "Kamu tampak sedih," kata Andi perhatian. Rina tersenyum paksa. "Hanya capek." Setelah itu, Rina pulang, memutuskan untuk mencoba normal. Mungkin menikah dengan Andi bisa menyelamatkannya dari neraka ini. Tapi hati menolak. Dia menelepon Maya malam-malam, suaranya putus asa. "Aku tidak bisa tanpa kamu." Maya di kontrakannya mendengarkan dengan air mata.
Aku juga, tapi kita harus kuat. Telepon ditutup dengan isak tangis. Konflik semakin dalam ketika ayah Rina menemukan bukti lebih lanjut. Dia menyewa detektif swasta yang melaporkan pertemuan rahasia mereka. "Ini penyimpangan," teriak ayahnya di ruang tamu. Ibu Rina menangis, "Kenapa kamu begini, Nak?" Rina terpojok, akhirnya mengaku. "Aku mencintai Maya, ya. Ini bukan pilihan, ini diriku." Ayahnya marah besar, memukul meja. "Keluar dari rumah ini. Jangan pernah kembali." Rina pergi dengan tas kecil, menuju apartemennya. Di sana, dia menangis sepanjang malam, merasa dikhianati oleh dunia. Apakah ini harga cinta? Di Indonesia, di mana keluarga adalah segalanya, kehilangan mereka seperti kehilangan identitas. Maya tahu tentang itu dari pesan Rina. "Aku diusir." Hati Maya sakit, dia buru-buru ke apartemen Rina. Di sana mereka bertemu lagi, penuh emosi. "Ini salahku," kata Maya, memeluk Rina. Rina menangis di bahunya. "Tidak, ini karena kita berani mencinta." Malam itu mereka bicara panjang tentang mimpi dan ketakutan. "Mungkin kita bisa pindah ke Bali, mulai baru," kata Rina. Maya ragu. "Tapi keluargaku." Mereka tidur dalam pelukan, mencari kedamaian sementara. Tapi pagi datang dengan realitas pahit. Ayah Maya menelepon kembali ke Bandung sekarang. Gosip semakin parah. Maya panik, bilang akan pulang. Rina marah. "Lagi. Kamu selalu lari." Pertengkaran meledak lagi. "Kamu tidak paham, Rin. Keluargamu kaya, bisa hidup sendiri. Aku bergantung pada mereka." Rina terluka. "Jadi aku sendirian sekarang." Maya pergi dengan air mata, meninggalkan Rina hancur. Rina memutuskan untuk bertahan. Dia mencari pekerjaan paruh waktu sebagai tutor, meninggalkan kuliah sementara. Teman-teman yang dia kenal secara online memberi dukungan, tapi rasanya hampa tanpa Maya. Suatu hari, Andi menelepon. "Aku dengar masalahmu. Mau bicara?" Rina setuju bertemu di taman. Andi mendengarkan, simpatik. "Aku tidak juga, Rin. Tapi kalau perlu teman, aku ada." Rina tersentuh, tapi hati masih pada Maya. Ini seperti pengkhianatan, meski hanya bicara. Maya di Bandung menghadapi interogasi keluarga. Ayahnya bicara panjang tentang dosa dan neraka. "Jangan ikuti godaan itu, Maya. Nikah saja dengan anak Pak Haji." Maya mengangguk patuh, tapi dalam hati memberontak. Dia bertemu Siti lagi, curhat samar-samar. "Bagaimana kalau hati kita berbeda?" Siti bijak, lawan nafsu, ikuti ajaran. Tapi Maya merasa hipokrit. Malam-malam, dia membaca tentang komunitas LGBT di Indonesia, tentang perjuangan mereka melawan diskriminasi. Apakah dia pengecut karena menyerah? Kembali ke Jakarta, Maya tidak tahan. Dia menelepon Rina, "Aku rindu kamu." Mereka bertemu diam-diam di pinggiran Bogor, di Ila kecil. Di sana mereka rekonsiliasi, berjanji lebih kuat. Tapi bayang pengkhianatan muncul. Maya tahu tentang pertemuan Rina dengan Andi dari gosip. "Kamu ketemu dia?" tanya Maya cemburu. Rina jujur, hanya bicara. Maya marah. "Kamu khianati aku." Rina membela diri, "Kamu yang tinggalkan aku." Pertengkaran hebat, hampir putus. Tapi mereka berdamai, sadar bahwa tekanan luar yang memecah mereka. Konflik mencapai titik baru ketika Ibu Rina datang ke apartemen. "Pulanglah, Nak. Ayah marah, tapi kami sayang kamu." Rina ragu. "Tapi aku seperti ini, Bu." Ibu menangis, "Kita bisa ubah. Terapi, doa." Rina menolak, "Ini bukan penyakit.
Ibu pergi dengan sedih, tapi ancaman ayah kalau tidak berubah, warisan hilang. Rina tertekan, mempertimbangkan. Apakah dia harus pura-pura normal demi keluarga? Maya menghadapi hal serupa. Ayahnya mengatur pertemuan dengan calon suami, seorang guru muda bernama Aisal. Di pertemuan, Aisal ramah, tapi Maya merasa mati di dalam. "Kamu cantik, Maya," katanya. Maya tersenyum paksa, pikirannya pada Rina. Setelah itu, dia menangis di kamar, merasa seperti boneka. Apakah ini hidup yang dia inginkan? Menikah demi masyarakat, menyembunyikan diri sejati. Konflik moral ini menyiksa, membuatnya mempertanyakan iman dan cinta. Rina memutuskan untuk bertarung. Dia bergabung dengan komunitas LUT online, menghadiri pertemuan rahasia di Jakarta. Di sana, dia bertemu orang-orang seperti dirinya, berbagi cerita penderitaan dan ketahanan. "Kalian kuat," kata seorang aktivis. Rina merasa terinspirasi, tapi rindu Maya semakin kuat. Dia menelepon, "Aku butuh kamu." Maya di Bandung ragu. "Aku takut." Tapi dia datang, bertemu di stasiun. Mereka pergi ke tempat aman, bicara panjang. "Aku gabung komunitas, Maya. Kita tidak sendirian." Maya terkejut, tapi tertarik. "Bahaya, Rin." Rina tersenyum, lebih bahaya hidup bohong. Mereka menghabiskan hari bersama, memperkuat ikatan. Tapi badai datang lagi. Aisal, calon Maya, tahu tentang masa lalu dari gosip. Dia konfrontasi, "Apa benar kamu lesbi?" Maya menyangkal, tapi Aisal tidak percaya. "Aku tidak mau istri seperti itu." Pertemuan dibatalkan, ayah Maya marah. "Kamu hancurkan masa depanmu." Maya menangis, akhirnya mengaku sebagian, "Aku tidak mau nikah paksa, ya." Ayahnya syok, tapi tidak tahu seluruhnya. Maya pulang ke Jakarta, memutuskan untuk bersama Rina. "Aku pilih kamu," katanya pada Rina. Mereka bahagia sejenak, tinggal bersama di apartemen. Hidup rahasia mereka penuh ketegangan. Mereka bekerja paruh waktu, menghindari keluarga. Tapi masyarakat tidak diam. Suatu hari, tetangga apartemen curiga, melapor ke. Ada 2 cewek tinggal bareng, aneh. Datang, bertanya. Rina bohong, "Kami saudara." Tapi tekanan meningkat. Di kampus, Maya di-drop dari kelompok tesis karena gosip. "Kami tidak nyaman," kata teman. Maya hancur, tapi Rina dukung, "Kita buat kelompok sendiri." Konflik puncak ketika ayah Rina datang ke apartemen. "Pulang sekarang," teriaknya. Rina menolak, "Ini hidupku." Ayah marah, bilang akan laporkan ke polisi. Ini melanggar norma. Di Indonesia, meski tidak ilegal, tekanan sosial bisa jadi senjata. Rina takut, tapi bertahan. Maya sembunyi di kamar, mendengar semuanya. Setelah ayah pergi, Maya keluar, memeluk Rina. "Kita harus lari." Mereka rencanakan pindah ke Yogyakarta, di mana komunitas lebih ramah. Tapi pengkhianatan datang dari dalam. Gita yang dulu teman, ternyata iri pada Rina. Dia sebarkan foto lama mereka di media sosial, dengan narasi jahat. "Hati-hati, penyimpang di UI." Post viral, keluarga Maya tahu seluruhnya. Ayah menelepon, "Kamu bukan anakku lagi. Jangan pulang." Maya ambruk, menangis histeris. Rina coba tenangkan, "Kita punya satu sama lain." Tapi Maya ragu lagi. "Ini terlalu mahal, Rin." Rina marah, "Jadi kamu tinggalkan aku lagi?" Pertengkaran hebat, Maya pergi ke hotel sendirian. Di hotel, Maya renungkan hidupnya. Dari gadis polos menjadi pencinta terlarang. Apakah salah? Atau masyarakat yang salah? Dia baca artikel tentang HAKLD, tentang perjuangan global.
Tapi di Indonesia, perubahan lambat. Dia putuskan kembali ke Rina. Ma, aku takut. Rina makan, tapi luka ada. Mereka pindah ke Yogyakarta, mulai hidup baru. Rina dapat pekerjaan di Ngo, Maya lanjut tesis online. Tapi bayang masa lalu menghantui. Suatu hari, Ibu Maya datang ke Yogyakarta, diam-diam, aku rindu kamu, nak. Maya terkejut, bertemu di KAE. Ibu menangis, ayah marah, tapi aku paham. Cinta adalah cinta. Maya syok, peluk ibu. Tapi jangan bilang ayah. Ibu setuju, beri dukungan rahasia. Ini titik balik, Maya merasa harapan. Tapi ayah Rina tetap keras, potong dukungan. Rina berjuang finansial, tapi tegar. Konflik terakhir ketika Andi muncul lagi, tawarkan bantuan. Aku suka kamu, Rin. Tinggalkan ini. Rina tolak, aku bahagia dengan Maya. Andi marah, ancam sebarkan lebih banyak. Rina konfrontasi, lakukan, aku tidak takut lagi. Andi mundur. Maya bangga, ikatan mereka lebih kuat. Tapi harga dibayar, kehilangan keluarga, teman, stabilitas. Mereka hidup sederhana, tapi bebas. Hidup di Yogyakarta memberi napas segar bagi Maya dan Rina. Kota budaya ini lebih toleran, meski tetap ada tapan curiga. Mereka tinggal di rumah kecil di pinggiran, Rina bekerja di Ngohak Perempuan, Maya menyelesaikan tesisnya sambil mengajar les. Setiap pagi, mereka minum kopi bersama, berbagi mimpi. Suatu hari, kita bisa terbuka, kata Rina optimis. Maya tersenyum, tapi ingat luka lama. Kontak dengan ibu Maya tetap rahasia, pesan-pesan hangat yang memberi kekuatan. Tapi ayah masih diam, seperti dinding tak tergoyahkan. Suatu hari, berita buruk datang. Ayah Rina sakit, serangan jantung. Ibu menelepon, pulanglah, Rin. Dia minta maaf. Rina ragu, tapi Maya dorong, pergi, ini kesempatan. Rina pergi ke Jakarta, hati campur aduk. Di rumah sakit, ayahnya lemah, tapi matanya penuh penyesalan. Ma, nak. Aku takut kehilanganmu. Rina menangis, makan. Aku tetap seperti ini, ya. Ayah mengangguk pelan, aku coba pahami. Rekonsiliasi rapuh dimulai, Rina pulang dengan harapan. Maya senang, tapi cemburu sedikit. Bagaimana kalau mereka paksa kamu berubah? Rina yakinkan, tidak akan. Tapi tekanan masyarakat tetap ada. Di Yogyakarta, mereka ikut parade pride kecil, tapi harus hati-hati. Suatu kali, demonstran anti-LGBT melempar batu, Rina terluka ringan. Maya panik, rawat luka. Ini berbahaya, Rin. Rina tegar, kita harus lawan. Insiden itu membuat Maya renungkan lagi. Apakah perjuangan ini pantas? Banyak pasangan LGBT di Indonesia hidup sembunyi, tapi mereka pilih terbuka pelan-pelan. Tahun berlalu, hubungan mereka diuji lagi. Maya dapat tawaran kerja di Singapura, negara lebih ramah LGBT. Ayo ikut, katanya pada Rina. Rina ragu, keluargaku di sini. Konflik muncul, pertengkaran tentang prioritas. Kamu pilih keluarga atau aku, tanya Maya marah. Rina sedih, keduanya. Mereka hampir putus, tapi bicara panjang, putuskan Maya pergi dulu, Rina susul. Tapi jarak membuat keraguan. Maya di Singapura bertemu komunitas baru, merasa bebas. Rina di Indonesia hadapi tekanan lama. Pesan mereka semakin jarang sampai Rina curhat, aku kesepian. Maya pulang, mereka rekonsiliasi. Kita pindah bersama. Akhirnya, mereka pindah ke Singapura, mulai hidup baru. Tapi harga dibayar, kehilangan akar, keluarga jauh. Ayah Rina membaik, kunjungi kadang-kadang. Ibu Maya tetap dukung. Tapi Maya sering rindu tanah air, budaya Indonesia.
Apakah kita bahagia? Tanya Maya suatu malam. Rina peluk, ya, karena bersama. Cinta mereka bertahan, tapi dengan luka. Mereka jadi advokat, bantu orang lain di Indonesia ia online. Cerita ini penuh pengorbanan, persahabatan hilang, keluarga retak, identitas dipertanyakan. Maya dan Rina belajar bahwa cinta sejati butuh keberanian, tapi masyarakat sering jadi musuh. Di akhir, mereka berdiri tegar, tapi pertanyaan tetap, apakah mencintai sesama jenis di masyarakat konservatif seperti Indonesia adalah pilihan egois yang merusak keluarga, atau hak dasar yang harus diperjuangkan meski menyakitkan?